Selanjutnya kita membahas mengenai zona proteksi di sistem tenaga itu sendiri. Jadi semua sistem tenaga listrik ini bekerja di bawah zona proteksi dan yang dapat dibagi menjadi beberapa zona proteksi lainnya. Setiap zona proteksi ini nanti berisi satu atau lebih komponen sistem tenaga selain adanya dua pemutus sirkuit atau dua CB. Ketika gangguan terjadi dalam batas zona tertentu, maka sistem proteksi yang bertanggung jawab untuk zona proteksi tersebut bertindak untuk mengisolasi setiap peralatan di dalam zona tersebut. Tentunya dengan cara membuat si CB ini ngetrip. Dan beberapa zona proteksi ini dia akan memiliki proteksi cadangan atau backup protection untuk proteksi utama mereka. CB ini kemudian nanti dimasukkan ke antara komponen-komponen zona dan sistem tenaga lainnya. Jadi nanti di setiap zona proteksi ini setidaknya ada CB-CB ini. Dengan demikian, lokasi pemutus sirkuit ini sebenarnya membantu menentukan batas-batas zona proteksi. Jadi kita lihat di gambar, adanya CB ini sebenarnya dia menjadi batas zona proteksi dari setiap elemen sistem tenaga itu. Kemudian zona proteksi tetangga, ini zona proteksi yang sebelahnya itu dibuat untuk saling tumpang tindih, overlap ya, atau saling melengkapi lah istilahnya, yang memastikan bahwa tidak ada bagian dari sistem tenaga yang tetap tanpa adanya proteksi. Jadi proteksi-proteksi tetangga, zona proteksi tetangga misalkan yang pertama zona proteksi generator di sini, di tetanggaan dengan switchgear, low voltage switchgear di sini. Nah, itu dipastikan bahwa adanya tumpang tindih ini kan ya, si CB ini dia bisa benar memproteksi generator juga, tapi bagian juga dari si switchgear ini. Adanya tumpang tindih ini atau saling melengkapi dari sistem proteksi ini itu memastikan agar setiap zona itu pasti terproteksi dengan baik. Gitu. Jadi tidak ada elemen power system yang tidak dilindungi. Lalu sebenarnya apa zona proteksi itu? Kita lihat di sini. Zona proteksi itu didefinisikan sebagai bagian dari sistem tenaga listrik yang dilindungi oleh skema proteksi tertentu. Ketika gangguan terjadi pada salah satu zona proteksi, maka hanya pemutus sirkuit atau hanya CB di dalam zona tersebut yang akan dibuka. Misal, ketika terjadi gangguan di generator, maka hanya proteksi di generator aja yang CB-nya itu kebuka. Dengan demikian, hanya elemen yang terkena gangguan saja yang akan diisolasi tanpa mengganggu sistem lainnya. Jadi fungsinya zona proteksi ini ya seperti itu gitu. Jadi kita melokalisir adanya gangguan. Jadi menanganinya pun per zona aja itu sehingga tidak melebar dan tidak berpengaruh ke zona-zona lainnya. Zona proteksi ini sendiri dia mencakup seluruh sistem tenaga dan tidak ada bagian dari peralatan yang dibiarkan tanpa adanya proteksi. Zona proteksi ini menjadi tanggung jawab relay atau sistem proteksi tertentu. Relay akan dianggap aman kalau hanya merespon gangguan di dalam zona proteksinya saja. Jadi ini sekali lagi berkaitan dengan syarat yang awal ya, yang syarat sistem proteksi yang baik itu seperti apa. Jadi relay ini dia dianggap aman kalau hanya merespon gangguan di dalam zona proteksinya saja. Secara umum, zona proteksi itu dibagi menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kurang lebih 6 zone. Yang pertama ini tentu dari pembangkit dulu. Jadi nanti di pembangkit ini ada proteksi generatornya, itu zona pertama masuk di sini. Di sini ada CB-nya. Kemudian juga yang kedua itu adalah di switchgear proteksinya di sini. Kemudian yang ketiga ini sebelum ditransmisikan tentunya kita akan bertemu dengan trafo tenaga. Jadi di sini kita juga akan memberikan sistem proteksi di zona trafo. Kemudian setelah itu kita memberikan proteksi juga nih yang gambar apa ini? Yang gambar trapesium ini untuk tegangan tinggi. Jadi switchgear tegangan tinggi. Lalu setelah itu kita masuk ke sistem transmisi. Jadi ini ada zona perlindungan atau zona proteksi untuk sistem transmisi ini garis panjang ini. Nah, baru kemudian masuk ke ini proteksi switchgear di tegangan tinggi lagi. Kurang lebih seperti ini sih gambarannya. Jadi nanti kita lihat di gambar sebelah kiri juga sama. Ini masuk di switchgear-nya, ini transmisinya, switchgear lagi, dan seterusnya. Nah sekarang tadi kita sempat menyinggung istilah overlapping zone. Jadi zona overlap atau zona tumpang tindih atau zona yang saling melengkapi dalam sebuah power system. Jadi si CB itu misalkan kita lihat CB yang di sini dia tidak hanya melindungi generator tapi dia juga melindungi si busbar ini gitu ya. Sebenarnya apa sih fungsi dari zona overlap ini? Kalau tidak ada zona overlap dalam sebuah sistem proteksi, maka
kegagalan yang terjadi pada peralatan itu tidak akan terletak di salah satu zona saja. Jadi nanti misalkan adanya gangguan nih di generator. Nah, kalau misalkan tidak ada zona overlap ini, maka nanti si gangguan ini tidak hanya mempengaruhi generator saja, tetapi akan mempengaruhi wilayah-wilayah sekitarnya. Kalau kayak gitu, nanti si CB-nya itu dia tidak akan ngetrip. Nah, gangguan yang terjadi pada sistem yang tidak diproteksi, tentunya dia akan merusak peralatan sehingga mengganggu kontinuitas dari suplai daya. Makanya, kenapa zona overlap itu penting, yaitu kembali lagi fungsinya untuk menjaga kontinuitas dari suplai itu sendiri. Sekarang kita lihat di sini gambar ini menunjukkan sejumlah overlap antara zona proteksi. Jadi probabilitas kegagalan di wilayah overlap ini sebenarnya sangat kecil. Tetapi daerah overlap ini akan menyebabkan pemutusan CB lebih dari jumlah minimum yang diperlukan untuk pemutusan daerah gangguan. Karena ketika gangguan terjadi di salah satu dari dua wilayah yang overlap, maka pemutus kedua wilayah ini akan dibuka dan sistem akan terisolasi. Jadi ketika misalkan nanti terjadi gangguan di bus bar misalkan, maka yang akan dibuka ini adalah CB yang terkait ke generator dan juga CB yang terkait ke sini. Jadi circuit breaker-nya akan membuka. Jadi dua-duanya ini, circuit breaker yang menyambung ke generator juga kebuka, yang nyambung ke trafo juga kebuka. Dan jadi nanti sistem akan terisolasi. Zona overlap ini memiliki keuntungan yang kuat sebenarnya, yaitu jika sistem tenaga tidak mengandung zona overlap di zona proteksi, maka kegagalan yang terjadi pada peralatan tidak akan terletak di salah satu zona saja, dan karenanya tidak ada CB yang akan ngetrip. Gangguan di zona overlap ini sebenarnya menciptakan tripping satu atau lebih CB yang terkait dengan zona tersebut. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengisolasi sistem. Kita lihat lagi misalkan di gambar yang bawah. Di sini ada dua zona proteksi, itu zona 1 sama zona 2 ya. Di sini zona 2 itu kan dia tumpang tindih dengan zona 1, jadi overlap di sini kita lihat. Jadi CB ini dia masuk ke zona 1 juga, tetapi masuk ke zona 2 juga. Nah, kalau terjadi di sini misalkan gangguan di zona 2, maka CB maka pemutus sirkuit atau CB zona 2 itu ngetrip bersama dengan CB zona 1. Jadi ini ngetrip. Jadi kalau ada gangguan di zona 2 kan di sini misalnya zona 2, maka si CB yang zona 2 itu dia akan ngetrip bersama juga dengan zona 1. Relay zona 2 juga akan ngetrip pemutus sirkuit zona 1 untuk gangguan lain di zona 2 yang terjadi di sebelah kanan pemutus sirkuit. Nah, terkait dengan zona proteksi tadi, maka kita kenal dengan adanya primary and backup protection atau proteksi utama dan juga proteksi cadangan. Skema proteksi primer memastikan pembersihan yang cepat dan selektif dari setiap gangguan sirkuit di dalam batas elemen sirkuit yang harus dilindungi oleh zona tersebut. Proteksi primer ini sebagai aturan disediakan untuk setiap bagian dari instalasi. Jadi ini wajib ada. Ini merupakan garis pertahanan pertama untuk sistem dan biasanya sangat sensitif. Waktu pembersihan gangguan dan nilai pengaturannya juga lebih rendah dibandingkan dengan backup protection. Primary protection ini dia bertanggung jawab untuk semua perlindungan sistem. Jadi proteksi utama selalu memiliki koordinasi relay trip sebelum proteksi cadangannya. Di primary protection ini nantinya pasti akan terjadi beberapa kegagalan-kegagalan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Misalkan adanya pasokan arus atau tegangan ke relay, kemudian adanya tegangan trip, atau misalkan relay pelindungnya tidak berfungsi, atau juga kegagalan di CB dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita kenal dengan adanya backup protection atau proteksi cadangan. Proteksi cadangan ini merupakan sebuah istilah yang diberikan untuk proteksi yang mendukung proteksi utama. Namanya juga cadangan, berarti dia sifatnya hanya mendukung ketika proteksi utama itu gagal beroperasi selama kondisi gangguan. Proteksi cadangan ini menurut definisi sebenarnya dia akan lebih lambat kerjanya dari sistem proteksi utama. Perancangan dari proteksi cadangan ini perlu dikoordinasikan dengan proteksi primer pastinya, dan pada dasarnya yaitu sebenarnya merupakan lini pertahanan kedua. Jadi kalau yang tadi yang primary itu adalah pertahanan utama, maka yang proteksi cadangan ini adalah lini pertahanan kedua. Di sini proteksi cadangan dan proteksi utama tidak memiliki kesamaan. Umumnya proteksi cadangan itu terletak di lokasi yang berbeda. Sekarang kita lihat gambar di sini.
Di sini ada relay C, D, G, H. Ini merupakan relay primer, sedangkan A, B, dan I, dan J ini merupakan relay cadangan. Biasanya si relay cadangan ini membuat si B ini ngetrip jika relay primer tadi ini gagal. Jadi contohnya misalkan kalau relay primer di E itu gagal ngetrip, maka relay cadangan di A, B itu akan mengalami trip juga. Relay cadangan ini dia sering memberikan proteksi utama ketika relay utamanya ini tidak dapat digunakan untuk perbaikan. Jelas bahwa ketika relay cadangan beroperasi, sebagian besar sistem itu bakal terputus. Persyaratan penting dari relay cadangan adalah harus beroperasi dengan waktu tunda yang cukup sehingga relay primer ini diberi kesempatan untuk beroperasi. Selain itu, relay cadangan juga harus dikoordinasikan dengan relay utama tentunya. Seperti yang telah disebutkan, ada kalanya perlindungan utama atau proteksi utama itu mungkin gagal. Ini bisa terjadi karena kegagalan CT, misalkan VT atau bahkan relay atau kegagalan di CB-nya itu sendiri. Salah satu kemungkinan penyebab kegagalan CB adalah karena adanya kegagalan baterai ngetrip karena perawatan yang misalkan tidak memadai. Jadi kurang dirawat akhirnya menyebabkan kegagalan sistem proteksinya. Sekali lagi harus diingat bahwa proteksi cadangan ini dia harus menunggu hingga proteksi utamanya beroperasi sebelum mengeluarkan perintah trip ke CB yang terkait. Dengan kata lain, waktu pengoperasian dari proteksi cadangan ini harus ditunda dalam jumlah waktu yang tepat di atas proteksi utama. Artinya, waktu pengoperasian dari proteksi cadangan ini harus sama dengan waktu pengoperasian proteksi primer ditambah waktu pengoperasian pemutus sirkuit primer. Jadi ini adalah akhir dari fundamental atau dasar proteksi sistem tenaga.